Mari kita lihat bersama. Dikabarkan kalau gedung DPR RI hari ini dikepung sama pengunjuk rasa. Ada yang dari mahasiswa, kalangan artis, komedian, pegiat media sosial, bahkan para buruh ikut juga turun ke jalan. Mari kita lihat videonya. Ini adalah para mahasiswa yang sedang menuju gedung DPR dengan mengibarkan bendera merah putih. Ini jumlah mereka banyak sekali. Ini juga sepertinya dari aliansi buruh menyanyikan yel-yel agak lain. Ini banyak sekali ini jumlah para buruh ini. Meskipun kalau kita lihat dari video ini panas sekali cuacanya, terik matahari, tapi tidak mengurangi semangat mereka, kobaran semangat mereka untuk melakukan unjuk rasa. Ini mantap sekali, semangat yang luar biasa daripada orang-orang ini. Ini juga beberapa komedian, public figure yang ikut turun ke jalan. Kantor Bareskrim Jakarta Pusat, Anda diduakan sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan dan unjuk rasa. Nggak ada kekerasan. Kita di sini bangga sama DPR, karena mereka bisa meeting cepet-cepet. Cepet banget meetingnya. Satu hari beres. Nah, Senin kan nggak ada jadwal. Ada undang-undang perampasan aset. Betul. Ada undang-undang apa lagi yang mereka bisa meeting cepet dari Ada apa lagi undang-undangnya? Undang-undang masyarakat adat aja 15 tahun. 15 tahun. Nah, ini Mahkamah Konstitusi 21 Agustus 22 langsung meeting. Karena memang derajatnya lebih penting. Betul sekali. Meetingnya cepet banget ya kalian. Meetingnya cepet banget. Top. DPR saya bangga sama kalian. Kerja lebih keras. Senin meeting undang-undang perampasan aset. Undang-undang apa? Masyarakat adat. Baik lagi. Hebat sekali. Wah, gila keren banget kalian. Tidak Jovi. Lihat ya Damaya, lihat tuh. Damaya, lihat tuh bukti ya. Jadi kepada nomor ini yang WhatsApp gua nih, lihat ya. Ya. Oh, baik. Ya, itu dia. Semangat. Thank you. Ini kalau kita lihat kalangan artis dan komedian ini, dapat kita lihat bersama kalau mereka kapelan atau rata-rata mengenakan pakaian serba hitam, baik itu baju kaos, topi, celana, semuanya serba hitam, melakukan unjuk rasa kepada pihak DPR. Nah, ini juga ada Bang Denny Siregar yang ikut ambil bagian turun ke jalan. Ini dapat kita lihat. Kemudian masih dilansir dari akunnya atau postingan Bang Denny Siregar. Dia memperlihatkan para mahasiswa ketika bergerak ke jalan, menyuarakan suara mereka atau unjuk rasa. Ini banyak sekali. Ini memenuhi serba kuning semua alma maternya. Ready Tamasya Senayan. Mamat mana? Dia. Mamat. Ini masih kalangan komedian atau artis yang ikut Menarik dukungannya. demo. Mengkhianati ya. Ya, Mamat tidak Mengkhianati demokrasi Mamat. Parah. yang memang tergerak dan terdorong. Lebih lanjut lagi, ini ada berita yang diterbitkan oleh CNN Indonesia yang diberi judul Serba-serbi Demo Peringatan Darurat Indonesia di DPR hari ini. Mari kita baca bersama isi beritanya. Sejumlah elemen masyarakat sipil yang terdiri dari buruh hingga mahasiswa akan menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan gedung DPR RI Jakarta pada hari ini, Kamis 22 Agustus. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat Indonesia yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah. Berikut serba-serbi demo peringatan darurat Indonesia di DPR hari ini. Apa pemicunya? Demonstrasi besar ini dipicu manuver DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah.
DPR alih-alih mengikuti putusan MK, justru menggelar pembahasan revisi UU Pilkada. Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. 2 poin dalam revisi itu terang-terangan tidak merujuk pada putusan MK. Pertama, terkait perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada. Dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya. Padahal putusan MK telah menggugurkan syarat tersebut. Lalu soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7, balik memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung atau MA dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih. DPR akan mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna hari ini. Balik akan membawa hasil keputusan dalam rapat kemarin yang disepakati seluruh fraksi, kecuali PDIP. Lebih lanjut, mari kita tahu di mana saja demonya. Tak hanya di Jakarta, demo menolak pengesahan revisi UU Pilkada juga dilakukan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, mahasiswa dan masyarakat sipil akan menggelar aksi dalam payung Gejayan Memanggil. Aksi bertajuk Jogja Memanggil rencananya digelar hari ini pukul 8.00 WIB. Aksi didahului long march dari lapangan parkir Abu Bakar Ali hingga titik 0 km sebagai titik kumpul aksi. Masyarakat sipil di Sumatera Barat atau Sumbar akan menggelar aksi di depan gedung DPRD Sumbar pada pukul 10.00 WIB. Kemudian di Jawa Barat atau Jabar, aksi juga akan digelar di depan gedung DPRD Jabar. Unjuk rasa serupa juga digelar di Makassar, Bengkulu, Jawa Tengah, dan di daerah lain. Tuntutan demo, masa aksi menuntut DPR tak melawan putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah dengan mengesahkan RUU Pilkada. Sementara itu, masa Partai Buruh juga menuntut lembaga penyelenggara pemilu segera mengeluarkan PKPU sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut. Bahkan masa juga mengancam akan memboikot Pilkada serentak 2024 jika DPR mengabaikan putusan MK. Nah, berikut adalah beberapa komentar-komentar warganet menanggapi dari aksi demonstrasi yang terjadi hari ini. Ada salah satu warganet menuliskan, "Saya nunggu Jakarta kaos. Lagian udah bener jadi pengusaha pisang goreng, malah pengen belusukan obok-obok Kali Malang. Ade, tolong kabarin kalau ada info makar. Kenapa kesannya memaksa banget ya? Umur belum cukup, pengalaman gak ada, tapi kenapa DPR sampai segininya? Biar dia bisa maju pilgub. Kan bisa belajar dulu cari pengalaman. Kalau mati juga nggak akan ditanya jabatan terakhirmu apa. UU perampasan aset nggak sekalian demo, kenapa? Demo sih oke, kalau merusak fasilitas, moral kalian tetap merepresentasikan keburukan. Demo boleh, tapi jangan merusak fasilitas juga. Nanti pas dimintai tanggung jawab, kalian kabur, minta maaf, dan bilang orang nggak mampu alias miskin. Itulah beberapa tadi komentar-komentar warganet menanggapi dari demo atau unjuk rasa yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia hari ini. Kalau di tempat kamu hari ini ada demo, atau bahkan kamu sendiri sudah ikutan turun ke jalan, gimana? Silakan tuliskan situasi di tempat kamu sekarang ini di ruang komentar yang ada di bawah ini.